Letkol Infantri Yuda Sancoyo M. Han, apa kabar, Komandan? Ya, seperti yang kita tahu di TNI Indonesia ini ada 3 matra ya Dan ya. Salah satunya yaitu Matra Darat atau Angkatan Darat. Nah, bicara seputar rekrutmen TNI Angkatan Darat di wilayah 0818 Malang Batu ini mungkin bisa dijelaskan ini Dan. Terlebih dahulu seperti tingkatan pendaftaran untuk Angkatan Darat sendiri ini seperti apa ini? Baik, untuk penerimaan personel TNI Angkatan Darat dari sumber sipil itu sebenarnya ada tiga tingkatan ya. Pertama untuk pendaftaran untuk menjadi seorang tamtama sebagai seorang bintara maupun perwira. Ya. Kalau untuk tamtama itu nanti mungkin yang akan kita banyak bahas pada pembicaraan kali ini, Mas. Kemudian ada sekolah calon bintara, perekrutan bintara umum untuk lulus nanti menjadi sersan 2, kemudian rekrutmen untuk akademi militer. Ya. Dari sumber semuanya dari sumber SMA sama. Semua dari sumber SMA ini ya. Ya. Yang lagi ramai ini kan pemerintah ingin memfokuskan swasembada pangan ini Dan nah ini apakah ada relevansi nih untuk jurusan yang akan dibuka di pendaftaran TNI Angkatan Darat kali ini? Untuk secara umum untuk kriteria maupun persyaratan pendaftaran tidak jauh berbeda, Mas. Mungkin yang agak membedakan kalau tahun kemarin itu tinggi badan minimal 163, untuk rekrutmen kali ini diberikan sedikit kemudahan untuk bisa diterima pada tinggi 160 cm. Tapi untuk persyaratannya lengkap nanti bisa diakses melalui web TNI Angkatan Darat. Ya, Pak Dandi mungkin boleh dijelaskan secara rinci untuk syarat administrasi untuk mengikuti rekrutmen menjadi anggota TNI Angkatan Darat ini, Pak. Oke, saya bicara ini untuk pendaftaran sekolah calon tamtama, Pak. Jadi untuk tahap rekrutmen validasi itu sudah dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan akan ditutup pada 5 Februari 2025. Nah, dalam syarat validasi ini, syarat dan ketentuan bisa diakses melalui website TNI Angkatan Darat. Kemudian ada berita gembira untuk adik-adik sekalian yang mendaftar. Khusus untuk tahun ini, untuk pendaftaran sekolah calon tamtama itu ada ketentuan untuk tinggi badan itu minimal adalah 160 cm yang sebelumnya 163 cm. Khusus untuk pendaftaran sekolah calon tamtama. Jadi hanya khusus untuk pendaftaran di calon tamtama saja ya, Pak? Ya, kalau untuk yang sekolah calon bintara maupun untuk sumber perwira, akademi militer maupun SPAPK saat ini belum keluar ketentuan barunya seperti apa. Tapi kalau untuk yang SCATA itu di dalam syarat ketentuannya bisa 160 cm. Khusus tahun ini. Khusus tahun ini ya. Nah, untuk tahun depan kita tinggal tunggu nanti regulasi berikutnya seperti apa. Iya. Jadi khusus untuk tamtama ya di tahun ini minimal tinggi badan ini bisa di angka 160 cm ya. Pak Nadiem ya. Ya. Kemudian untuk adik-adik tolong dimanfaatkan untuk tahun ini untuk pendaftaran sekolah calon tamtama karena ini mungkin alokasinya cukup banyak untuk memenuhi rencana dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk 100 batalion teritorial pertanian yang akan disiapkan oleh TNI Angkatan Darat untuk mendukung program pemerintah khususnya untuk kegiatan swasembada pangan. Ya, jadi ini pasti menjadi kesempatan ini bagi adik-adik yang cukup terbuka lebar gitu ya, Pak Nadiem ya, untuk bisa mengikuti atau menjadi anggota TNI Angkatan Darat ya. Khususnya di Tamtama ini kalau dulu 163, saat ini 160 cm ya. Tolong kesempatan ini dimanfaatkan sebesar-besarnya. Tapi intinya
sebelum melaksanakan rekrutmen pastikan adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan baik karena animonya cukup tinggi sehingga mungkin dalam proses seleksinya mungkin juga cukup ketat ya karena animo untuk rekrutmen TNI Angkatan Darat khususnya sekolah calon tamtama ini memang sangat besar, Pak. Sangat besar ya. Dan pastinya setiap proses yang akan dilalui ini tidak dipungut biaya sama sekali ya Pak Nadiem. Tidak, ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat maupun adik-adik yang berminat untuk tergabung ke dalam TNI Angkatan Darat khususnya melalui jalur secara calon tamtama untuk seluruh pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi kalau ada pihak-pihak oknum-oknum tertentu memungut biaya, mengungut pembayaran atau yang lain-lain itu saya pastikan itu adalah penipuan. Jadi untuk tidak ditanggapi. Untuk tidak ditanggapi ya. Jadi semua proses yang akan dilalui ini gratis dan tidak dipungut biaya seperti itu. Betul. Untuk bisa disampaikan kembali dan untuk rekrutmen penerimaan jadi anggota TNI Angkatan Darat ini dimulai dari kapan dan untuk adik-adik yang ingin mendaftar ini yang dipersiapkan kira-kira harusnya apa ini selain persyaratan administrasi secara fisik dan juga mental harus seperti apa kira-kira? Oke, untuk pembukaan rekrutmen sekolah calon tamtama itu sudah sekarang ini sudah dimulai pada tahap validasi, dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Februari. Makanya untuk adik-adik harus segera melakukan rekrutmen validasi ini, segera kunjungi website TNI Angkatan Darat, kemudian laksanakan registrasi sehingga bisa tergabung dalam rekrutmen validasi. Kemudian setelah para calon tamtama kalau saya itu untuk mendaftar apabila memang sudah lulus pada tahap validasi nanti akan melaksanakan tes secara offline atau secara langsung itu meliputi beberapa materi tes. Yang pertama adalah tes kesehatan. Kesehatan itu mencakup ya kesehatan performan, kesehatan luar maupun kesehatan dalam. Nanti semuanya akan dicek dari mata, telinga, gigi, kemudian jantung, paru-paru, organ dalam semuanya akan dicek. Begitu juga nanti ada namanya kesehatan jiwa dan sebagainya. Itu untuk dari materi kesehatan. Nanti ada juga materi psikologi. Jadi ada tes psikologi juga, ya pastikan psikologi dalam kondisi baik, tidak tertekan, tidak stres. Kemudian ada materi tes kesemaptaan jasmani. Nah, ini terkait dengan kemampuan fisik perorangan. Nanti silakan untuk adik-adik yang berminat bergabung dengan TNI Angkatan Darat melalui sekolah calon tamtama ini harap persiapkan diri secara baik. Kemampuan lari, kemampuan pull up, kemampuan push up, sit up, shuttle run dan sebagainya. Untuk materi saya rasa adik-adik yang berminat untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat melalui jalur sekolah calon tamtama tentunya sudah mempersiapkan diri dari awal. Karena animonya cukup banyak, Mas. Betul. Animonya cukup banyak. Jadi saya pesan pada adik-adik semua untuk persiapkan diri dengan baik. Karena dengan banyaknya animo tentu persaingan juga semakin ketat. Siapkan diri dengan baik. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara memenuhi syarat, lancar dan harapannya adik-adik sekalian bisa lolos kemudian bergabung dengan TNI Angkatan Darat melalui jalur sekolah calon tamtama. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Letkol Yuda bahwa animo di masyarakat Indonesia ini cukup tinggi gitu dan untuk mengikuti atau menjadi anggota TNI AD. Nah, kira-kira ada pesan khusus enggak ini dan agar masyarakat yang animonya tinggi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan seperti itu. Iya, kalau kita lihat kan untuk tingkat kepercayaan publik kepada TNI maupun TNI Angkatan Darat ini sangat tinggi, Pak ya. Bahkan mungkin meraih peringkat pertama kepercayaan publik terhadap TNI. Tentunya hal ini yang menyebabkan para generasi muda Indonesia itu tertarik untuk bergabung dengan TNI. Kemudian saya pesan untuk semua proses rekrutmen, pendidikan dan sebagainya itu semuanya tidak dipungut biaya. Jadi semuanya gratis. Makanya itu saya himbau kepada seluruh masyarakat maupun adik-adik yang berminat untuk mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat ini untuk
tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mengutip atau meminta bayaran dan sebagainya. Itu saya pastikan itu adalah suatu bentuk penipuan, karena pada hakikatnya dari proses rekrutmen sama pendidikannya semuanya tidak dipungut biaya. Sama juga saya dulu mendaftar akademi militer, saya dari keluarga yang benar-benar tidak ada yang memiliki profesi militer, benar-benar dari sipil. Kami mendaftar akademi militer dan alhamdulillah kami dari proses rekrutmen sama pendidikan memang tidak ada dipungut biaya sama sekali gitu. Jadi kalau memang ada pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momen-momen rekrutmen TNI Angkatan Darat seperti ini untuk meminta uang, meminta apapun, itu saya pastikan itu adalah suatu bentuk penipuan, karena dalam proses rekrutmen Angkatan Darat ini sudah disetting sistem dan lainnya sudah dibuat untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang ada yang meminta sesuatu, imbalan, uang dan sebagainya dalam proses rekrutmen, mohon adik-adik sekalian atau masyarakat yang berminat untuk melaksanakan rekrutmen ini untuk tidak ditanggapi seperti itu. Jadi bisa dipastikan ini benar-benar gratis ya dari awal hingga nanti proses sudah dilalui seperti itu ya. Semuanya gratis Mas. Ya, jadi jangan sampai tertipu daya gitu dan ya. Ya karena banyak yang memanfaatkan momen-momen seperti itu untuk melakukan penipuan Mas. Ya. Betul, karena animo masyarakat kita yang cukup tinggi ingin membela atau menjadi anggota TNI AD ini memang cukup luar biasa seperti itu. Jadi dulu komandan 2004 ya dan ya. Saya lulus Akademi Militer 2004. 2004 ya, siap. Nah ini untuk nantinya ini Letkol Yuda, ini para prajurit TNI Angkatan Darat ini sesuai dengan pengalaman Pak Dandim pastinya, ini harusnya seperti apa ini dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan segala macam, ini diharapkan seperti apa nantinya untuk adik-adik ingin menjadi anggota Angkatan Darat? Tentunya dalam proses perekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat itu sudah mempunyai standarisasi tertentu. Jadi baik dari bidang fisik, kesehatan, kesemaptaan, psikologis, kesehatan jiwa dan lain-lain itu sudah ada standarnya. Jadi pastikan adik-adik kalau memang pengen bergabung dengan Angkatan Darat, persiapkan diri dari awal untuk bisa memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh TNI Angkatan Darat itu sendiri. Dan saya yakin ini suatu hal yang sangat penting. Kalau namanya jadi tentara, tentunya hal pertama adalah sehat, Pak. Betul. Itu sehat. Sehat itu bisa sehat secara fisik maupun sehat secara psikologis. Makanya untuk adik-adik sekalian yang memang berminat untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat melalui jalur Tamtama, Bintara ataupun Perwira dan sebagainya, siapkan diri dengan baik, kemudian jaga kesehatan, kemudian tidak terjerumus pada pergaulan yang merugikan sehingga membuat adik-adik sekalian tidak memenuhi syarat dalam proses rekrutmen TNI Angkatan Darat. Seperti itu. Ya ini juga tugas para orang tua juga ini dan ya dengan saat ini yang luar biasa ya perkembangannya, jadi harus bisa benar-benar menjaga putra-putrinya ya, apalagi ya ada momen rekrutmen menjadi anggota TNI Angkatan Darat seperti kali ini. Nah terakhir ini dan kira-kira harapannya ini seperti apa ini untuk rekrutmen anggota TNI Angkatan Darat untuk Kodim 0818 Malang Batu sendiri ini? Saya rasa untuk animo masyarakat yang besar dalam rekrutmen Angkatan Darat ini sebagai bukti kecintaan masyarakat terhadap TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Kemudian saya himbau kepada seluruh orang tua yang mungkin putra-putrinya berminat atau memiliki cita-cita untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat, tolong untuk masing-masing orang tua maupun adik-adik yang akan melaksanakan rekrutmen, siapkan diri dengan baik. Coba beberapa materi yang akan diujikan dalam pelaksanaan tes maupun rekrutmen ini, tentunya adik-adik sudah sedikit banyak sudah ada gambaran. Sekarang coba adik-adik misalnya contoh di kemampuan semapta dan sebagainya, untuk adik-adik ambil data awal dari situ, untuk adik-adik bisa mengukur diri sendiri apakah saya sudah memenuhi standar yang akan
diujikan dalam proses rekrutmen. Kalau memang sudah memenuhi syarat, maka adik memiliki kewajiban untuk memelihara atau meningkatkan. Kemudian untuk adik-adik yang mungkin kemampuan lari masih kurang atau mungkin kemampuan akademik masih ada kendala, tidak usah berkecil hati, siapkan diri dengan baik, fokus pada tujuan yang pengen adik-adik capai sekalian. Dan tentunya saya yakin dengan kesungguhan, dengan motivasi yang kuat, saya yakin adik-adik nanti suatu saat dapat meraih cita-cita yang adik-adik yang inginkan, khususnya pada adik-adik yang ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Oke, terima kasih pastinya untuk Dandim 0818 Malang Batu Letkol Infantri Yuda Sancoyo M.Han. Untuk Anda semuanya, negara memanggil, jadi untuk adik-adik yang berminat ya, untuk mengikuti rekrutmen anggota TNI Angkatan Darat ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim tadi, ini semoga bisa menjadi catatan. Saya berikan terima kasih banyak Pak Dandim, selamat bertugas dan semoga tetap bisa menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Amin.